Semua kita yang hadir malam hari ini insya Allah tergolong yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat salah satu kisah, jadi saya cuma memberikan kisah saja ya, bukan ilmu. Kisahnya Thalhah bin Ubaidillah. Ini salah satu sahabat Nabi, mudah-mudahan belum pernah ada yang mengisahkan penceramah sebelumnya. Suatu saat Thalhah bin Ubaidillah ini bermimpi berada di depan pintu surga. Tetapi kisahnya ini ada yang mengawali dulu, seorang lelaki dari suku Qudata. Jadi dari suku Qudata ada dua lelaki yang soleh. Kalau suku Qudata itu di Arab ya, bukan di Papua. Kalau di Papua suku Sereri begitu. Ya, suku apa Tabi, saya tidak tahu juga. Nah, ini dari suku Qudata. Dua lelaki yang soleh, ketaatannya kepada Allah itu sangat luar biasa. Seluruh hidupnya disandarkan kepada Allah. Kisah singkatnya, suatu saat akan terjadi peperangan. Terjadi perang di tanah Arab. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal dalam peperangan ini. Berarti kalau meninggal dalam peperangan ini berarti syahid, ya kan? Ya kalau kita ini malam hari ini kayaknya agak berat syahid ya, karena tidak ada peperangan lagi di Papua. Tapi insya Allah bisa syahid. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan. Ya, jadi ini amalannya mudah-mudahan bisa diamalkan, simpel saja. Siapa yang membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali, itu ta'uznya Imam Hambal. Kalau biasa kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian disambung 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr. Pak Imam guru kita biasa membaca itu ya, huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim huwallahul sampai wa huwal azizul hakim. 3 ayat. Maka disebutkan dalam riwayat ini ketika dia meninggal di pagi harinya sampai siang harinya sampai sore harinya, maka dia akan meninggal dalam keadaan syahid. Dan siapa yang membaca lagi di sore harinya ya, jadi kalau kita amalkan ini di sore harinya, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim 3 kali, kemudian 3 ayat terakhir dari surah Al-Hasyr, ya mungkin selesai salat asar sebelum maghrib, maka ketika dia meninggal di malam harinya sampai tengah malamnya sampai subuh harinya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Subhanallah ya. Jadi mudah, simpel aja. Tetapi yang menarik dari riwayat ini 2, dan ini alhamdulillah saya mengamalkannya, kalau tidak salah masih alia saya. Yang menarik apa? Siapa yang membaca tadi pagi dan sorenya, 70.000 malaikat yang menaunginya. Satu saja malaikat yang mengikuti kita, Pak. Luar biasa ya. Jadi amalkan ini 2 di dalamnya, 70.000 malaikat yang menaungi kita. Kemudian yang kedua adalah insya Allah meninggal dalam keadaan syahid. Ma fatratu ahabbu ilallah illa fatratain. Ada 2 tetesan air yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama apa? Tetesan darah syahid. Kemudian yang kedua, tetesan air mata karena menyesali atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Ramadan ini jugalah tempatnya syahrul maghfirah, perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut dulu kisahnya. Terjadi peperangan, akhirnya meninggal salah satu dari 2 lelaki yang soleh ini dari suku Qudata, berarti syahid. Satu kembali membawa kemenangan. Dan ternyata 1 tahun kemudian, singkat kisahnya ini, beliau mendapatkan Ramadan. Yang hidup ini dia mendapatkan Ramadan, selesai Ramadan dia meninggal karena sakit. Nah, lanjutlah kisahnya tadi. Thalhah bin Ubaidillah tiba-tiba tertidur. Thalhah bin Ubaidillah pas di depannya pintunya surga. Terdengarlah suara dari dalam pintu surga.
silahkan masuk. Siapa yang dipanggil pertama? Ternyata yang dipanggil itu yang baru saja meninggal karena sakit. Dalam hatinya Talha ini berprotes, kok yang baru saja meninggal masuk duluan surga? Padahal ada yang sahabat kita yang duluan yang syahid itu seharusnya yang duluan masuk. Dalam hatinya tuh. Lanjut dipanggil lagi yang kedua dari pintu surganya Allah ini dalam mimpinya, silahkan masuk yang meninggal 1 tahun yang lalu, yang syahid. Betul, ternyata yang dipanggil kedua masuk dia ini. Subhanallah. Dalam hatinya Talha, betul dia yang masuk kedua. Kenapa? Akhirnya ketiga lagi muncul panggilan dari dalam surganya Allah, pintu surga. Talha, belum waktunya kamu meninggal. Terkagetlah Talha, terbangun dari tidurnya. Dan akhirnya itulah yang mengakibatkan Talha cerita mimpinya kepada para sahabat. Akhirnya para sahabat satu pun tidak percaya. Tidak, yang pasti duluan masuk itu yang syahid 1 tahun yang lalu. Tidak mungkin yang baru saja meninggal kemarin karena sakit. Akhirnya mimpinya Talha ini, cerita ini sampai kepada baginda Nabi. Dipanggillah Talha menghadap kepada baginda Nabi. Hei Talha, betul kau mimpi demikian? Apa jawab Talha? Ya Rasulullah, betul ya Rasul. Akhirnya baginda Nabi memanggil seluruh sahabat yang tidak percaya atas mimpinya Talha. Lantas Nabi bertanya kepada seluruh sahabat yang tidak percaya, sahabat kita yang baru meninggal saja ini karena sakit, apakah dia taat kepada Allah setelah perang? Jawabnya, ya Rasulullah, selama dia 1 tahun ini setelah perang dia taat, masuk bulan suci Ramadan, dia seluruh amaliyah Ramadan itu dilaksanakan. Nanti setelah selesai Ramadan dia sakit, lantas dia meninggal. Maka jawab langsung Nabi tersenyum, pahalanya antara yang syahid ini antara langit dengan bumi. Artinya apa? Khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik dari kita diberikan jatah umur yang panjang dan senantiasa beramal saleh. Apa yang kita ingin sampaikan malam hari ini? Ternyata lebih tinggi derajatnya orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan kebanding syahid ketika dia mengisi amalia di bulan Ramadan ini. Maka inilah inti yang ingin saya sampaikan mungkin malam hari ini. Saya sampaikan juga di awal, pemain-pemain inti yang hadir malam hari ini insya Allah akan mendapatkan sama dengan sahabat yang dimimpikan oleh Talha bin Ubaidillah. Mereka-mereka yang di luar sana ini, yang awal Ramadan bahkan mungkin di pojok sana di luar dia duduk, yang sudah tidak ada sampai akhir Ramadan ini, sungguh mereka yang tidak memiliki kurikulum Ramadan. Maka inilah mungkin pentingnya kurikulum Ramadan, jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Sering saya sampaikan selama Ramadan ini, jangan pernah kita tinggalkan 3 kurikulum Ramadan ini. Yang pertama apa? Perbanyak sholat sunnahnya kita. Kalau salat wajib kan sudah pasti di luar Ramadan saja kita laksanakan. Tetapi salat sunnahnya kita di Ramadan ini perbanyak. Salah satunya salat tarawih. Kenapa? Itu satu paket dengan puasa Ramadan. Berangkat puasa Ramadan, berangkat juga dia. 1 Syawal biar menangis kita memohon sama Pak Kiai, imami saya tarawih. Tidak mau juga dia. Kenapa? Karena tarawih sudah tidak ada. Maka ironis sekali kalau ada di antara kita awal Ramadan saja bertarawih. Sementara tarawih ini ada waktunya. Maka sunnah-sunnah ini kita hidupkan. Setelah selesai tarawih kita menghidupkan lagi malam lainnya kita. Mungkin melaksanakan salat tahajud, salat sunnah taubah, salat istihara, salat tasbih. Setelah itu masuk lagi sahur, masuk lagi waktu subuh. Sebelum salat subuh kita apa? Salat sunnah subuh. Ya kan? Pahalanya berapa, Pak? Khairul minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Subhanallah. Surahnya apa, Pak? Ya terserah saya kan. Tapi satu ulama yang mengijazahkan ke saya ini, siapa yang membaca a'udzubillahi siapa yang membaca di rakaat pertamanya ketika salat subuh, ya, selesai baca Fatihah, surah Al-Insyirah, Alam nasyrah laka sadrak, dan di rakaat keduanya surah Al-Fil, maka malakul maut tidak akan menjemput nyawanya hari itu. Berarti bisa hidup 1000 tahun dong.
Artinya apa? Kalau mungkin hari itu kita dijemput oleh Allah nyawanya, mungkin kita dilupakan oleh Allah membaca surah itu. Artinya apa? Dua surah ini adalah wiridan untuk tolak bala. Jadi kalau mau berangkat jauh, mungkin Bapak Ibu sekalian mau berangkat ke Jakarta, Makassar, mau umrah haji, titipkan dua surah ini di dalam salatnya kita. Mau itu salat istihara atau salat wajib, titipkan dua surah ini. Ya. Dan itu ternyata diawali insya Allah ibadah kita pagi itu adalah dengan dua surah ini, surah Al-Insyirah dengan surah Al-Fil. Dan salat sunnah subuh ini pahalanya tadi berapa? Lebih baik daripada dunia seisinya. Makanya menurut mazhab Syafi'iyah, ya kita rata-rata pengikut mazhab Syafi'iyah ya, itu boleh diqada. Jadi makanya jangan ponis orang kalau ada selesai salat subuh lantas berdiri lagi ngambil 2 rakaat. Bid'ah haram, jangan. Karena boleh jadi tinggal 1 menit, mungkin agak lama di WC, masuk di masjid, orang sudah mau qaumat, saat masuk maka dia langsung ikut wajibnya. Menurut mazhab Syafi'iyah boleh diqada. Usalli sunnatas subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Kenapa? Karena pahalanya yang sangat luar biasa. Selesai salat subuh. Subuhnya berapa pahalanya, Pak? Seakan-akan beribadah semalam suntuk, padahal kita ngorok 3-4 jam. Luar biasanya. Selesai salat subuh lagi apa? Muncul isyraq. Ini saya sedikit ini melari ke sini, mohon maaf mungkin kalau agak panjang. Berapa menit Ustaz? 15 menit ya? Ya 3 menit lagi lah insyaallah selesai. Salat sunnah isyraq pahalanya berapa? Pahalanya berapa, Pak? Umrah, haji, taman. Sempurna. Kita mungkin sudah rata-rata berhaji. Saya sudah juga berapa kali, tapi saya tidak menjamin haji saya, umrah saya juga. Makanya setiap selesai subuh usahakan nyender, Pak. Karena kalau pulang rumah itu latifah biasanya, lanjut tidur pagi. Ya selesai salat subuh usahakan nyender dulu wirid, karena tidak boleh dilaksanakan di rumah, di masjid. Tunggu dulu isyraq, kurang lebih setengah jam lebih lah. Ya, jadi saya itu hitung-hitung biasanya kalau saya nyender di belakang itu, kalau hafalan saya ya tidak sampai setengah jam, tapi kalau bukan yang saya hafal Al-Quran saya itu, kalau saya ngaji itu biasanya setengah jam. Jadi pas-pas jam 5.47 itu sudah masuk isyraq, syuruk, Pak. Ya, jadi ini mudah-mudahan perbanyak salat sunnahnya kita di bulan yang mulia ini, walaupun tinggal beberapa hari. Baik jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang kita perbanyak di bulan yang mulia ini, kurikulum Ramadan kita tiada lain adalah apa? Memperbanyak bacaan Al-Quran. Ironis sekali kalau dipertemukan Ramadan, lantas kita tidak mengkhatamkan Al-Quran, walau cukup 1 kali. Saya yakin jamaah Masjid Jamiatul Muslimin mungkin sudah ada 2-3 kali yang sudah mengkhatamkan Al-Quran. Karena saya yakin ada pondok tahfiznya kita di sini, ada guru kita, ya. Sedikit tambahan ilmu ini ya malam hari ini, tambahan karena ada pondoknya kita. Saya teringat, Bu, kalau Maki punya anak, ya Bapak Ibu sekalian punya anak yang insya Allah mudah-mudahan ilmunya guru kita ini, karena guru kita ini turunannya masih ilmunya dari Ma'mun Zubair, ya kan? Usahakan tirakatkan anaknya Ibu, ya kalau orang Jawa bilang tirakat ya. Setiap malamnya kalau ada yang mondok di sini, ijazahkan dia 11 kali. 11 kali apa? Surah Al-Fatihah. Ilah ruh wa jasadihi wa nafsihi. Kemudian sebut namanya. Ya. Jadi kalau ada yang mondok, ada berapa mondok di sini? Anaknya kita. Berapa, Kiai? Ada 6 ya, subhanallah. Itu tirakatkan dia setiap malamnya. Kemudian yang kedua apa? Ya kalau malam Jumat seperti malam ini, diusahakan tambah 41 kali surah Al-Fatihahnya. Ditirakatkan itu ya, kecuali malam Jumat 41 kali, malam lain 11 kali. Kemudian diusahakan setiap hari Senin Kamis di luar Ramadan puasa Senin Kamis orang tuanya. Kemudian yang ketiga apa? Ini yang penting sekali mungkin saya ingin sampaikan malam hari ini, karena saya sebut tadi Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Ilmunya sangat luar biasa, sampai detik ini belum ada yang bisa mengikuti. Ternyata itu orang tuanya itu dia bersedekah. Bersedekah diniatkan untuk siapa? Misalkan kita ngepen sama Pak Kiai, guru kita, ngepen sama misalkan saya, misalkan ini, sedekahkan, niatkan untuk gurunya.
supaya ilmunya itu diambil. Ya, kalau mau sedekahkan langsung juga sama Pak Kiai tidak apa-apa. Tetapi itu disedekah, kalau lewat sedekah di depan kotak amal diniatkan itu. Diniatkan namanya kayaknya supaya ilmunya ini diambil sama anak kita. Ya Pak, jadi 3 tirakatnya malam hari ini ya. Baca surah Al-Fatihah 11 kali setiap malamnya, kecuali malam Jumat 41 kali, Senin Kamis kalau bisa orang tuanya puasa. Kemudian yang ketiga, sedekahkan, niatkan untuk anak kita. Tetapi kalau ada yang ulama yang ngepen kita sama dia supaya ilmunya bisa diambil, kata para ulama, sedekahkan dia, niatkan untuk gurunya itu. Ya, insya Allah. Jadi karena beliau pimpinan juga di sini, pastinya kepengen ambil ilmunya, sedekahkan gitu ya. Karena kenapa? Ilmu Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Baik, terakhir karena waktu yang membatasi kita malam hari ini, yang ketiga jadi Al-Quran ya, perbanyak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kurikulum Ramadan tiada lain adalah memperbanyak sedekah. Jadi jangan sampai Ramadan lewat kita tidak memberikan sedekah terbaik kita. Jadi mudah-mudahan insya Allah pahalanya sangat luar biasa. 700 di luar Ramadan, Ramadan kali ini dilipat gandakan 10 kali lipat, 700 kali 10 kali lipat, subhanallah. Mudah-mudahan kita memberikan yang terbaik semuanya, baik sholat sunnahnya kita, ngajinya kita, demikian pula insya Allah sedekah terbaik kita, dan insya Allah kita mendapatkan predikat la'allakum tattaqun insya Allah. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.